Audio Jungle. Pak, apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Cilacap terkait musyawarah cabang ke-8 P3 di tahun 2001 ini? Dari Muscap ini untuk kembali memilih pengurusan di tingkat DPC. DPC P3 Cilacap itu saya kira adalah bagian yang juga punya posisi penting di kehidupan sosial politik pemerintahan Cilacap ya. Dari sisi representasi di Dewan itu kita memiliki 4 kursi. Dari sisi representasi sosial keagamaan saya kira P3 juga punya peran penting di dalam ikut bersama-sama membangun kehidupan sosial keagamaan di Kabupaten Cilacap. Nah, oleh karenanya maka Muscap ini kita harapkan akan mampu menghasilkan kepengurusan baru yang lebih kualitatif, yang lebih positif untuk menyongsong tantangan politik di Cilacap ini bersama-sama kekuatan politik lain. Ada PDI, ada Golkar, ada Demokrat gitu kan begitu. Artinya di Kabupaten Cilacap ini dulu P3 pernah punya wakil bupati Pak Haji Tokirin Bakri. Artinya P3 sendiri di dalam kaitan perhelatan menuju pilkada maupun pilcaleg di tahun 2024 dalam pantauan DPP untuk target Kabupaten Cilacap seperti apa nih Pak? Ya, apalagi kita punya sejarah pernah punya seorang wakil di pemerintahan. Ke depan targetnya itu mampu diwujudkan kembali sehingga kontribusi P3 di tengah-tengah masyarakat warga Cilacap itu menjadi semakin nyata. Kita tahu P3 itu punya konsentrasi urusan-urusan bidang kemasyarakatan seperti misalnya ya saya kira P3 cukup peduli dengan soal-soal kemiskinan, soal-soal pengangguran, soal-soal kesehatan saya kira. Di samping juga soal-soal pendidikan keagamaan. Itu dengan hadirnya kader-kader P3 nanti misalnya di legislatif maupun di eksekutif mampu memunculkan politik anggaran yang lebih signifikan untuk kepentingan mereka, kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak di sektor pendidikan, yang bergerak di sektor kesehatan, keagamaan itu di bawah kan membutuhkan dukungan politik anggaran yang baik. Ya, saya kira itu targetnya ke depan, semakin hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menjadi problem solver, menjadi penyumbang, berpartisipasi, ikut menyelesaikan problem-problem sosial. Artinya dari Muscap yang dilaksanakan di Jawa Tengah ini untuk Cilacap ada artinya se-Jawa Tengah ini ada berapa sesi di hari ini? Kalau Muscap dalam 2 bulan terakhir ini memang sudah terjadwal semua, akan kita tuntaskan. Insya Allah Oktober ini seluruh Jawa Tengah akan kita selesaikan. Hari ini Cilacap akhir September jadwalnya memang sudah terjadwal agak lama. Kemudian ada beberapa, total sudah ada sekitar 17 kabupaten kota yang sudah menggelar Muscap. Sisanya berarti ada sekitar berapa itu? Ada sekitar 15 atau 13 itu yang belum selesai. Insya Allah Oktober tuntas semua. Terakhir Pak, harapan apa yang bisa disampaikan kembali kepada masyarakat Kabupaten Cilacap dalam Muscap untuk masyarakat Kabupaten Cilacap yang lebih baik? Iya, pilihlah P3 agar P3 bisa berkontribusi lebih konkret ya. Kalau P3 punya wakil lebih banyak, insya Allah kontribusinya juga lebih konkret sesuai yang diharapkan oleh masyarakat. Dinamika
rasa atau menyampaikan aspirasi terkait dua hal nanti, apakah mufakat atau dilakukan pemungutan suara. Ternyata memang pilihan itu harus di voting ya, dimintakan pendapat peserta sudah menyampaikan pendapat, ternyata juga mayoritas menghendaki musyawarah dan mufakat. Hasilnya Pak? Hasilnya kemudian karena musyawarah mufakat ada 4 calon ketua yang sudah declare itu 4, maka masing-masing calon itu kita beri kesempatan untuk mengusulkan 1 calon formatur dari kepengurusan PAC. Akhirnya kemudian tadi Pak Edi menyampaikan 1 nama, Pak Taufik menyampaikan 1 nama, Pak Romlan dan Pak Anam menyampaikan 1 nama. 4 sudah tuntas, lalu DPC tadi juga sedikit ada dinamika, lalu disepakati formatur dari unsur DPC adalah mantan ketua DPC. Jadi tidak ada voting, tapi mufakat terkait keputusan tim formatur dari unsur DPC dan PAC. Tadi PAC ada yang deadlock Pak atau walkout? Enggak ada walkout. Ya sempat kita skores. Jadi skor sebentar untuk menyampaikan untuk memediasi, lalu kita mulai lagi. Kemudian akhirnya disepakati Pak Parimin sebagai unsur formatur dari DPC. Memang ya mereka nampaknya masih kecewa. Ya biasalah. Tapi kan mereka sudah memunculkan representasi atau perwakilan 1 nama di formatur itu. Siapa Pak? Nggak tahu tadi yang dan Pak Edi itu. Pak Edi 1 nama, Pak Taufik juga 1 nama, semua 1 nama. Jadi wis adil itu. 4-4-nya ada. Siapa Pak? Siapa tadi ya unsurnya? Lupa saya, tanya aja. Nama unsur PAC yang mewakili calon-calon yang ada. Ada informasi tadi Pak disampaikan ke kita, kami mendengar. Artinya ada unsur kekecewaan dalam dinamika demokrasi Iya, saat Pak, ini. kecewa. Itu sampai kita tolerir 2 kali loh. 2 kali pengambilan voting apakah musyawarah, mufakat atau pemungutan suara. Sudah 2 kali itu. Dan mau yang ketiga kalinya tapi nggak jadi. Apakah bisa diartikan mustab ini deadlock Pak? Sudah terbentuk kan formaturnya. Tujuannya mustab kan menetapkan keputusan formatur. Oke Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Empat nama yang diusulkan dari 4 peserta tadi Itu saya Muhammad Wahidin ya, terus Pak Ilham, terus Pak Amin Aulawi, terus dari Pak Parimin ya, Abdullah sebagai PH, terus yang satu lagi Fuadin. Itu semua ada 5. Oke. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama.